Baik, ini kelanjutan video yang dari video pertama tadi. Pada video ini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 125 sampai 147. Yang pasal 125 ayat pertama, pemerintahan pusat membentuk Badan Bank Tanah. Yang ayat kedua, Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Yang ayat ketiga, kekayaan Badan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Pasal 126 ayat 1, Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk A. Kepentingan umum, B. Kepentingan sosial, C. Kepentingan pembangunan nasional, D. Pemerataan nasional, E. Konsolidasi lahan, dan F. Reforman agraria. Ayat kedua, ketersediaan tanah untuk reforman agraria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F, paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Pasal 27, Badan Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non-profit. Pasal 128, sumber kekayaan Badan Bank Tanah dapat berasal dari A. Anggaran, pendapatan dan belanja negara, B. Pendapatan sendiri, C. Penyertaan modal negara, dan D. Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 129. 1. Tanah air dikelola pada Bank Tanah diberikan hak pengelolaan. Hak atas tanah di atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan diberi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ayat ketiga, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak apabila sudah digunakan dan untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Yang keempat, dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan Badan Bank Tanah diberi kewenangan untuk A. Melakukan penyusunan rencana induk, B. Membantu memberi kemudahan perizinan berusaha atau persetujuan, C. Melakukan pengadaan tanah, dan D. Menentukan tarif pelayanan. Yang kelima, pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pengadilan atas penggunaan dana atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagai dimaksud pada ayat kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 130. Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 terdiri atas A. Komite, B. Dewan Pengawasan, dan C. Badan Pelaksana. Pasal 133 ayat 1, komite sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 huruf A diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait. Yang kedua, ketua dan anggota komite ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pasal 132 ayat 1, Dewan Pengawasan berjumlah paling banyak 7 orang, terdiri atas 4 orang unsur profesional dan 3 orang yang dipilih pemerintah pusat. Yang kedua, terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan proses seleksi oleh pemerintah pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan disetujui. Yang ketiga, calon unsur profesional yang diajukan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit berjumlah 2 kali jumlah yang dibutuhkan. Pasal 133. Badan pelaksanaan terdiri atas kepala dan deputi. Yang kedua, jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh ketua komite. Yang ketiga, kepala dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh ketua komite. Yang keempat, pengangkatan dan pemberhentian kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga
dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas. Pasal 134, ketentuan lebih lanjut mengenai komite, Dewan Pengawas, dan badan pelaksanaan diatur dalam peraturan Presiden. Pasal 135, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf kedua, penguatan hak pengelolaan. Pasal 136, hak mengolah merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan sebagai dilimpahkan kepada pemegang haknya. Pasal 137, sebagai kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada A. instansi pemerintahan pusat, B. pemerintahan daerah, C. badan bank tanah, D. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, E. badan hukum milik negara atau daerah, atau F. badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, hak pengelolaan sebagai dimaksud pada ayat 1 memberikan kewenangan untuk A. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. B. menggunakan dan memanfaatkan seluruh untuk sebagai tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan C. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Yang keempat, pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat. Pasal 138, penyerahan. Yang pertama, penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat 2 huruf B dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Yang kedua, di atas tanah hak pengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagaimana atau seluruhnya, sebagian atau seluruhnya dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jangka waktu hak menggunakan di atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Yang keempat, pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pengadilan atas penggunaan dan atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagai dimaksud pada ayat ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dalam hal atas tanah yang berada di atas hak pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah hak pengelolaan. Pasal 139 ayat 1, dalam keadaan tertentu pemerintahan pusat dapat membatalkan dan atau mencabut hak pengelolaan sebagai atau seluruhnya. Yang kedua, tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 140 ayat 1, dalam hal bagian bidang tanah hak pengelolaan diberikan dengan hak milik. Bagian bidang tanah hak pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya. Yang kedua, hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi. Pasal 141, dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Pasal 142, ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 143, hak milik atas satu rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atau bagaimana bersama dan benda bersama dan tanah bersama. Pasal 144 ayat 1, hak milik atas suatu rumah susun dan dapat diberikan kepada A. warga negara Indonesia, B. badan hukum Indonesia, C. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, D. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia untuk perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan Indonesia. Ayat kedua, hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Yang ketiga, hak milik atas satuan rumah susun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 145 ayat 1, rumah susun dapat dibangun di atas tanah. A. Hak guna membangun atau hak pakai di atas tanah negara, atau B. Hak guna bangunan atas hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. 2. Pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapatkan sertifikat lain fungsi. Yang ketiga, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah dapat sertifikat lain fungsi. Pasal 146 ayat 1, tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Ayat kedua, batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, batas kepemilikan tanah pada bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas tanah atau ruang di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 147, tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat dibentuk elektronik. Sekian dari pasal-pasal yang saya baca, semoga bermanfaat. Terima kasih.